Nah, senadi ada 10 nadi yang mengikat. Turun lagi ke bawah kita menyelami diri, akan sampai di ujung tulang ekor. Ada tungku rahasia di dalam lontar Homa Adat Mika, jelas. Sebagai seorang sulingih, sebagai seorang pandita, dakti karana omerti karana itu adalah apa? Membangkitkan demi rahasia di dalam tubuh, kemudian melakukan pembersihan dalam diri dan alam semesta. Ternyata di bawah tubuh kita itu ada tungku kunda rahasia, tempat kita mehomo setiap saat dan setiap waktu. Kayu bakarnya apa? Sapuam Rajastamas. Kemudian biji-bijian yang kita tabur dalam kunda itu, kalau dalam Agnihotra pada umumnya, Homa pada umumnya, apa yang kita tabur di sana? Karma-karma buruk kita. Kemudian G-nya itu apa? Yang kita tuangkan di dalam Homa itu pikiran-pikiran kita yang buruk. Kemudian susu panca amritam itu, ya, susu, kemudian gula dan lain sebagainya. Apa yang kita dalam diri itu apa kaitannya? Ya 5 indria itu yang kita harus tuangkan setiap saat di geni rasa yang ada di bawah tubuh. Turun lagi ke bawah ada 2 sungai, Sungai Serayu sama Sungai Samudra gitu. Di kaki kanan namanya Tukat Serayu, di kaki kiri namanya Samudra. Ujung jempol jari itu disebut dengan ulu pun. Di sanalah kekuatan ujung jari kaki terhubung dengan kekuatan pertiwi. Makanya kaki harus selalu menyentuh tanah. Maka ketika ada orang sakti berjalan di atas, belum sakti namanya, karena tidak bersentuhan dengan pertiwi. Itu yang namanya ulupun. Itu coba kita selami itu, tidak akan bisa di kehidupan sekarang, karena tanpa batas apa yang ada di dalam diri itu. Ya, apa yang ada di dalam diri itu. Nah, ketika kita menyelam itu, kita lupa dengan yang di luar, maka kita akan menemukan kesunyian. Ya, di dalam menemukan itu, jalur-jalur itu tadi tidak ada hubungannya dengan yang di luar sesungguhnya. Dimanapun kita bisa melakukan itu. Ya, toh juga misalnya ketika kita di luar kita kondisikan, tetapi di dalam diri kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan, percuma. Nyepi gitu, misalnya saya nyepi gitu, pikiran kemana-mana, mikirin si A. Hampir separuh hidup kita itu adalah memikirkan orang lain, tanpa pernah kita memikirkan diri sendiri gitu. Ya, nah maka bagaimana kita bisa memanfaatkan sunya di tengah situasi ini? Berdialoglah dengan diri melalui keheningan, melalui meditasi, sembahyang, menjapa mantra, memuja, panca sembah, puja trisandya, apapun itu adalah jalan yang baik untuk kita menyelami diri lebih dalam di tengah situasi yang sekarang. Nah maka kemudian ada di dalam kisah lontar tertentu yang lupa namanya, tempat pertapaan yang paling baik itu bukan di hutan, bukan di tempat-tempat yang sunyi dalam dunia tantra. Tempat mengendalikan indria dan tempat pertapaan yang paling bagus adalah di tengah keramaian. Maka kemudian ajaran tantra itu tidak mengarahkan kita menjadi asketik yang negatif, menjauhkan diri dari kehidupan sosial dan memutus diri kita dengan ikatan sosial, tidak. Tetapi apa? Bertapa di ladang sosial, di ladang keramaian. Karena di sana ujiannya yang berat. Kalau di dalam hutan cepat sekali mengheningkan diri, tetapi coba di keramaian, bisa tidak? Misalnya kita habis sembahyang, sudah langsung kita berhadapan dengan orang dengan frekuensi dan vibrasi yang berbeda. Nah kemudian yang jawaban kedua, indikator menemukan sunya ketika atma kita bisa bertutur di dalam diri. Nah kalau kita berbicara tentang indikator, berarti kita sudah masuk ke dalam apa itu bisa kita berikan win gitu. Nah padahal sunya itu sesungguhnya tidak ada indikator di dalamnya. Kekosongan, kesunyian itu tidak ada indikator. Tetapi untuk kita mudah memahami bagaimana ketika kita menemukan sunya di dalam diri itu sesungguhnya sederhana. Ya, kita bisa mengukur itu meskipun itu tidak terukur gitu. Ya, di dalam Kekawin Dharma Sunda itu sudah dijelaskan.
menikmati boge paramosunyo itu atau menikmati kekosongan itu tidak akan bisa dijelaskan oleh kata-kata. Ya, memberikan nama sunyo itu sebagai kekosongan itu sudah membatasi yang tanpa batas itu. Tetapi di dalam dharma keuripan, di dalam kehidupan sehari itu sangat mudah sekali. Kita bisa lihat, bisa kita ukur dari kehidupan sehari-hari saja. Kalau teman-teman tantra yang belajar meditasi di rumah, itu tiang suruh buat jurnal kehidupan. Jadi terutama emosi, ya kan? Nah, ketika kita bisa menyelami lebih dalam, ada tidak dampak yang ditimbulkan dari meditasi atau belajar tantra, bilang kan begitu, belajar tentang tantra ada. Nah, itu dibuatkan mereka dalam jurnal kecil. Kalau sebelum saya mempelajari tantra, ketika ada orang yang mengatakan buruk ke saya, itu saya reaktif. Saya melawan dengan emosi yang kuat, senggol bacok gitu. Ya, kalau kita dikatakan buruk, kita bereaktif, kita marah dan lain sebagainya. Tetapi ketika kita mendalami tantra atau meditasi apapun itu, dunia spiritual, itu ada kekuatan atau ada benih kebijaksanaan dan kesadaran itu hadir. Tiba-tiba dari mana datangnya tak gitu. Untuk apa saya buang-buang energi? Untuk apa saya merespon? Nah, kebijaksanaan itu hadir dalam diri kita. Itu indikator yang paling mudah kita bisa petakan di dalam kita melakukan di dunia spiritual.